Shalom Amberta, jemaat yang dikasih Tuhan. Halo. Kita berjumpa lagi di ibadah kita kali ini. Gimana kabarnya, baik? Saya yakin, puji Tuhan luar biasa. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Yuk kita sama-sama mau beribadah saat ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Biarlah kami memberikan waktu-waktu yang terbaik kami mau beribadah. Biarlah kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, bersukacita ya Tuhan hanya untuk-Mu saja ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian dan kemuliaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Musik. Kita tepuk tangan juga gak apa-apa ya Bapak Ibu di rumah. Kalau misalnya lebih dari berdua, berdiri sama-sama, tangan sama-sama, nyanyi sama-sama biar seru. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab apa? Nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar
Oke, setelah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sukacita juga kita mau menyambut firman-Nya. Kita mau siapin hati, pikiran, perasaan kita tertuju kepadanya, biar firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja. Biar dia bisa tertanam di dalam hati kita dan bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi kita sama-sama menaikkan pujian ini, Yesus Kau kebenaran di dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau hidup hanya bagi-Mu. Biar lagu ini sebagai doa pernyataan iman kami Tuhan, bukan karena enak aja dinyanyiin, tapi kami mau hidup bagi-Mu ya Bapa. Segala ucapan tingkah laku kami tertuju kepada-Mu. Mari sama-sama dengan penuh keyakinan kita mau naikkan pujian ini. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saat itu kami melakukan Nama Tuhan, beriku kehendak-Mu, dan kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi, katakan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup Tuhan, berikanku hidup dan pengharapan.
dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa, benar Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami daripada Tuhan, daripada kasih Tuhan. Karena itu sekalipun kami tidak bisa beribadah seperti layaknya, umumnya seperti waktu-waktu dahulu, tapi kami bisa tetap datang beribadah kepadamu. Kami tetap ingin mau beribadah kepadamu. Walaupun secara online, kami tahu Tuhan melihat kami beribadah. Karena yang Tuhan lihat adalah isi hati kami, kesungguhan kami, pikiran kami, semuanya tercurah dan tertuju kepadamu. Dan bila saatnya sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami perlu sesuatu yang baru daripadamu. Kami perlu penghiburan daripadamu. Kami perlu tuntunan daripadamu yang akan menuntun kehidupan kami, yang akan menguatkan kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah buat kami ya Bapa. Ajar kami sesuatu supaya kami bisa lebih teguh, lebih benar lagi di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Shalom, shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Selalu luar biasa ya. Pasti selalu luar biasa. Saudara, hari ini saya ingin berkhotbah, ingin berbagi tentang orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Satu hari, satu pagi saya mendapatkan sebuah renungan singkat sih, cuma beberapa menit aja, tentang kolam Bethesda ini, tentang orang lumpuh ini. Dan saya begitu tertarik dengan renungan ini. Jadi saya baca ulang kembali kebenaran firman Tuhan ini, saya gali lagi, saya coba perdalam lagi, dan saya ingin membagikannya buat saudara-saudara semua, supaya kita semua bisa sama-sama mendapatkan berkat seperti yang saya dapati berkat waktu pagi itu. Kita buka saudara dari Yohanes, kitab Yohanes 5. Kita nggak usah baca semua, kita baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9 saja. Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saudara buka Alkitab saudara di rumah, kita akan simak lihat bersama-sama. Judulnya dalam perikop ini adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya bacakan ya, mulai dari ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, orang yang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat, tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, kolam Bethesda ini itu adalah salah satu kolam yang cukup terkenal. Terkenalnya bukan dari zaman dulu aja saudara, sampai sekarang juga cukup terkenal saudara. Kenapa bisa cukup terkenal? Karena kolam ini ternyata masih ada sampai sekarang. Kolam yang diceritakan sejak zamannya Yesus sampai sekarang ini masih ada. Dan sebenarnya kolam Bethesda ini sebelum zaman Yesus pun sudah ada saudara. Dan setelah peristiwa orang lumpuh ini, terus itu kolam tetap ada sampai saat ini. Tetapi bentuknya udah nggak seperti waktu kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi. Ini di Israel, di kota Yerusalem, ini kolam terpelihara.
terpelihara. Waktu saya pergi ke Israel ini kolam ada, dan umumnya setiap turis yang datang ke sana atau peziarah-peziarah yang datang ke sana itu pasti dibawa mengunjungi kolam ini. Karena posisi kolam ini nggak jauh dari Bait Allah. Jadi seandainya ini kolam Bethesda di sini, di samping kolam ini itu ada satu buah gereja Santa Ana. Habis gereja Santa Ana itu di sebelahnya lagi nggak jauh dari situ ada reruntuhan Bait Allah. Jadi ini udah semacam satu paket. Kalau kita ziarah datang ke sana, ke Israel, itu pasti dibawa mengunjungi ini tiga tempat ini. Karena dari Bait Allah itu jalan kaki aja sampai ke kolam ini semua sampai. Dan gereja Santa Ana ini juga cukup terkenal. Terkenalnya karena apa? Ini gereja Santa Ana terkenalnya cukup unik, saudara. Saya cerita nyimpang dikit. Ini cukup unik. Cukup uniknya karena apa? Karena ini gereja dibangun nggak pakai alat-alat modern. Maksudnya akustik dalamnya seperti ruangan kita ini ditata sedemikian rupa. Jadi walaupun tanpa sound system, tanpa yang seperti mic seperti ini yang kita gunakan ini, itu suara orang udah bergema. Suara orang yang bicara di situ, yang nyanyi di situ udah bagus. Jadi kalau orang peziarah datang ke situ, rata-rata mereka akan masuk ke gereja Santa Ana. Itu kalau per grup mereka akan masuk ke gereja, biasanya suka berdiri di dekat depan altar, mereka suka nyanyi sama-sama. Nah, mereka nyanyi suaranya itu bergema indah, bagus kan. Jadi memang ini tempat wisata ini, tempat bersejarah ini jadi cukup terkenal, termasuk salah satunya kolam Bethesda. Saudara, di situ Alkitab katakan di kolam Bethesda itu ada seorang lumpuh di situ yang sudah 38 tahun. Kenapa orang lumpuh itu ada 38 tahun di dekat kolam Bethesda itu? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, dibaca ayat sebelumnya, sebelum ayat 5, di situ saudara akan lihat. Di situ saudara akan lihat. Ternyata di kolam itu, kalau menurut kisahnya, di kolam itu terkadang sekali-kali katanya suka ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam itu. Ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu air akan bergoyang, bergejolak. Nah, kalau air itu sudah bergoyang, bergejolak, katanya setiap orang yang pertama kali orang yang masuk nyebur di kolam itu, dia akan sembuh. Orang sakit apapun nyebur ke situ dapat mujizat kesembuhan. Karena itu kolam Bethesda begitu terkenal. Banyak orang sakit di sekelilingnya. Dikatakan di Alkitab ada yang lumpuh, ada yang bisu, ada yang macam-macam lah. Mungkin ada yang kusta dan segala macam. Saya coba cari, saudara. Coba lihat referensi. Apa benar ini ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam itu? Malaikat Tuhan spesial turun ke kolam itu, jebur, mungkin mau mandi kan, gitu. Apa air bergejolak gitu. Selidik, saya cari tahu tentang kolam Bethesda ini dan mujizat yang terjadi. Ternyata nggak seperti itu, saudara. Di tempat kolam itu ada satu kepercayaan, satu keyakinan dulu. Rupanya di kolam itu adalah kolam tempat pemujaan dewa kesembuhan. Di kolam itu sebelum zaman Yesus itu ada tempat pemujaan dewa kesembuhan, namanya dewa Asclepius. Jadi itu mereka memuja dewa Asclepius di situ. Kalau orang yang nyebur ke situ, kalau pas dewanya ada atau bagaimana, dia akan sembuh. Nah, kepercayaan ini dipegang terus itu. Jadi sampai peristiwa ini terjadi, itu kolam itu jadi dipercaya seperti itu. Karena itu di sekitar keliling kolam itu banyak orang sakit, orang yang mau cari mujizat seperti itu. Karena itu dikasih nama dalam bahasa Ibrani Bethesda. Bethesda itu kurang lebih artinya Bet itu rumah atau tempat, Tesda itu adalah kasih karunia atau anugerah. Jadi ini rumah kasih karunia atau tempat tempat anugerah gitu. Ada juga yang mengartikannya secara negatif. Bethesda itu diartikan juga malu atau dipermalukan. Karena apa? Diartikan seperti itu karena di situ banyak tempat orang sakit. Saudara,
Kita balik ke kolam Bethesda ini, saudara. Dari peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda ini, ada beberapa hal yang kita bisa tarik kesimpulan tentang Yesus dan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ini. Hal yang pertama yang kita bisa tarik, saudara, kita itu memiliki Allah yang Maha Tahu. Tahunya dari mana kalau kita memiliki Allah yang Maha Tahu? Saudara, kita lihat di ayat 6. Di ayat 6 itu dikatakan begini: ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, lihat, karena Yesus tahu, Yesus tahu si orang lumpuh ini berbaring, sudah lama berbaring di situ. Yang jadi pertanyaan, dari mana Yesus tahu ini orang lumpuh udah lama berbaring di situ? Dari mana Yesus bisa tahu? Apa sebelumnya ada yang bisikin sama Yesus? Yesus, itu di situ ada orang lumpuh tuh. Itu tuh 38 tahun dia berbaring di situ. Ada nggak? Nggak ada. Alkitab nggak pernah menulis, tapi Yesus tahu. Dia udah berbaring lama di situ. Bisa aja kan orang lumpuh ini dia mungkin baru 1 bulan atau 2 bulan, atau dia lumpuh mungkin baru 1 tahun, 2 tahun. Tapi Yesus tahu dia sudah lama, sudah 38 tahun berbaring di situ. Ini artinya apa? Ini artinya Yesus tuh Maha tahu segala keberadaan seseorang seperti apa, atau keberadaan orang kayak apa. Itu Yesus tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Jadi Yesus bukan seperti manusia yang mau tenar, yang mau top, suka kong kali kong. Kan suka ada juga orang, aduh, woi, kamu sudah lama ini sakit ini. Padahal sebelumnya udah dibisikin, udah ada orang cari tahu. Oh, si itu tuh sakit begini udah lama. Dia pura-pura, nggak kenal begini. Tapi Yesus sudah begitu. Tuhan kita itu tahu, benar-benar tahu. Yesus itu Maha tahu, benar-benar Maha tahu. Dan dia mengetahui segala keberadaan yang ada. Karena itu Yesus nggak heran waktu bicara sama salah satu wanita Samaria, dia bilang, oh iya benar, suami yang ada sama kamu itu bukan suami asli, bukan suami sekarang, suami yang benar. Yesus tahu wanita ini nggak cerita. Nggak heran waktu Yesus waktu the last supper, makan malam Yesus terakhir bersama murid-muridnya, Yesus tahu segala yang ada di dalam pikiran si Yudas, keberadaan si Yudas. Yudas itu punya pikiran jahat, punya maksud jahat, punya hati jahat, ingin menjual Yesus. Karena itu Yesus bicara, salah seorang daripadamu ini akan menyerahkan aku. Yesus tahu. Sama saudara, sama seperti kita, sama seperti saudara dan saya. Yesus tahu keberadaan saudara saat ini seperti apa. Yesus tahu keberadaan saya seperti apa. Semuanya sama. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini saudara lihat saya, Pak Wima, Om Wima senyum-senyum aja, enak-enak aja, kayaknya hidupnya senang-senang aja. Saya mungkin bisa ngumpetin segala macam perasaan saya. Saya mungkin bisa ngumpetin segala macam yang ada dalam pikiran saya. Saya bisa ngumpetin segala masalah saya. Orang semua lihat saya senang. Tapi sebenarnya di balik itu, ada nggak yang tahu kalau saya lagi sulit? Umpamanya ada objek yang nggak terlalu banyak, orderan nggak berjalan lancar, apalagi seperti saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, ada cuma orang lihat saya senang. Tapi Tuhan tahu, sama. Saudara kalau saat ini saudara lagi susah hati, saudara lagi sedih, saudara lagi banyak pikiran, Tuhan tahu. Ingat saudara nggak sendiri. Tuhan tahu. Ini hal pertama yang kita bisa ambil dari kejadian si orang lumpuh ini. Hal kedua, saudara, apa yang kita bisa ambil? Hal yang kedua, Tuhan mampu melakukan hal apapun dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan itu selalu mampu untuk melakukan segala hal apapun dalam hidup kita. Saudara, kalau saya tanya, saudara, ini orang lumpuh yang udah 38 tahun ada di samping kolam Bethesda ini, kemungkinan untuk sembuhnya berapa persen kira-kira? Kemungkinan untuk sembuhnya
Kemungkinan dia bisa nyebur ketika air bergoyang, seumpamanya itu ada malaikat Tuhan datang, berapa persen kira-kira? Rasanya sebagian besar dari saudara jawab 1% juga nggak ada kali ini. Iya dong, karena dia lumpuh. Benar nggak? Jadi dengan kata lain si orang lumpuh ini untuk sembuh itu nggak ada harapan lagi. Karena apa? Karena dia lumpuh. Jadi walaupun dia bisa lihat, dia bisa dengar tuh air pas lagi bergoyang tuh malaikat turun, dia mau ke sana, dia mau ngesot aja setengah mati gitu, kayak suster ngesot, mau nyebur aja setengah mati. Pasti orang-orang yang ada di dekat situ yang udah nyebur duluan. Entah itu si orang bisu, kalau orang bisu kan dia bisa lihat, bisa dengar. Dia pengen puas supaya dia bisa ngomong. Jadi begitu air bergoyang seperti itu, oh dia lari duluan, dia nyemplung duluan. Atau orang yang tangannya miring, patah, ya dia bisa lakukan itu duluan. Orang lumpuh ini, no, kemungkinannya nggak bisa. Dan Tuhan tahu kalau orang lumpuh ini kemungkinan sembuhnya itu no, nggak ada. Karena itu perhatikan pertanyaan Yesus. Yesus bicaranya apa sama si orang lumpuh ini? Maukah engkau sembuh? Yesus bicaranya, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu si orang lumpuh ini nggak bakal pernah sembuh, nggak bakal pernah nyampe ke kolam ketika airnya bergejolak. Maukah engkau sembuh? Dan jawaban si orang lumpuh itu menegaskan, saudara, menegaskan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hatinya. Dia jawab, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dengan kata lain, udah hopeless Tuhan, nggak mungkin saya bisa sembuh, nggak mungkin. Tapi ingat, di dalam Yesus nggak ada perkara yang mustahil. Di dalam Tuhan, di dalam Allah yang kita sembah, nggak ada perkara yang mustahil. Saudara ingat Sarah? Sarah pernah bilang, aduh, gimana Tuhan? Gimana ya Allah? Aku ini udah mati haid. Saudara ingat Maria dan Marta? Maria dan Marta bilang apa? Tuhan, dia udah mati 4 hari Tuhan. Maksudnya si Lazarus udah mati 4 hari Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit? Saudara ingat Petrus bicara apa sama Yesus? Aduh Yesus, udah semalam-malaman saya menebar jala, 1 ikan pun gak dapet, gimana? Apalagi siang seperti ini, mau nebar jala gimana bisa dapet ikan? Tapi lihat saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Lihat, Sarah berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil karena aku sudah mati haid. Ketika Allah berkehendak, Sarah hamil. Maria dan Marta berkata, udah 4 hari Tuhan. Udah 4 hari Lazarus mati di kubur. Mungkin tubuhnya pun udah mulai busuk. Tapi lihat, ketika Allah berkehendak, Lazarus pun dibangkitkan. Lihat Petrus. Petrus bilang, semalam-malaman aku telah menebak jala, 1 ekor pun nggak ada. Nggak ada yang bisa saya. Tapi lihat, ketika Allah berkehendak, Petrus menebarkan jala, ikan berkelimpah. Saudara, apa yang ada dalam diri kita? Seperti apa keberadaan kita? Apa yang ada yang menimpa dalam kesesakan di hidup ini? Enggak ada perkara yang Allah nggak sanggup. Saudara bersedih, Allah sanggup menghibur. Saudara kesusahan, Allah sanggup memberkati. Setiap impian yang saudara impikan, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang tidak ada, yang tidak mungkin Allah sanggup kerjakan, semuanya Allah sanggup. Itulah Allah yang kita sembah. Yakin saudara, tetap yakin kita punya Allah yang hidup. Tetap yakin Allah tahu segala keberadaan kita, dan Allah pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat firman-Mu di hari ini Bapak.
Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu tahu akan keberadaan kami, dan Allah yang selalu rindu untuk menolong kami. Kami tahu tidak perkara yang mustahil di hadapan-Mu, sekalipun kami melihat mungkin perkara itu adalah perkara yang mustahil dan perkara yang tidak mungkin kami bisa jalani. Tapi bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, segalanya itu bisa terjadi. Terima kasih kalau hari ini kami mendapatkan penegasan kembali daripada-Mu, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapa. Ya Allah Roh Kudus, tolong ingatkan kepada kami, tolong meteraikan ini dalam hati kami paling dalam, bahwa kehidupan kami semua ada dalam genggaman Allah. Segala keberadaan kami semua ada dalam pandangan Allah, dan kami tidak perlu takut untuk segala sesuatunya, karena Allah pasti akan bertindak untuk kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Saya atas nama Gembala Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat Pendeta Wiwi, kata Elia. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ini kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa syafaat. Saya undang semuanya untuk berdiri lagi sama-sama. Kita mau memuji Dia satu pujian lagi. Kita mau katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, hanyalah untuk Tuhan. Kami menaikkan pujian kami. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu peduli, kami punya Allah yang begitu baik, yang begitu menyayangi kami. Bapa, pada saat ini, walaupun kami beribadah secara online, kami juga bersyukur. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Walaupun kami kecil, walaupun kami tidak mampu, kami percaya Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang sanggup memampukan kami melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau juga berkati untuk hamba-Mu Bapak PDN Wiwi Karta yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau juga terus sertai berkati untuk
anak, istri, mantu, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang pelihara mereka, Engkau yang jamin masa depan mereka. Bapak, saat ini kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami mau menyerahkan untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau yang tambahkan hikmat dan kekuatan kepada beliau, supaya beliau juga bisa mengambil keputusan, membuat instruksi yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah, khususnya dalam masa-masa pandemik saat ini Tuhan. Biarlah mereka juga bersatu hati bersama para menteri berserta seluruh aparat negara yang ada Tuhan, supaya mereka bisa bersatu hati menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, walaupun dalam situasi sulit seperti saat ini. Bapak, kami juga menyerahkan untuk para tenaga medis yang ada, untuk dokter, untuk perawat, untuk petugas kebersihan, untuk petugas ambulan maupun petugas pemakaman, semuanya yang terlibat di dalam tenaga medis ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan ekstra kepada mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk para ilmuwan yang saat ini mungkin tengah berjuang mencari vaksin yang tepat untuk virus ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menemukan vaksin yang tepat untuk menghentikan virus corona ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau juga akan turut campur tangan dalam semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat GDI Alberta Tuhan. Biarlah walaupun kami tidak bisa berkumpul seperti biasanya, tapi kami percaya Engkau tetap memberkati kami satu persatu. Engkau yang lebih mengenal apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau juga yang cukupkan Tuhan. Bahkan Engkau juga yang akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan, agar kami boleh tetap mempertahankan iman kami di tengah situasi sulit seperti ini. Kami tidak meninggalkan Engkau, bahkan kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan, semakin berserah, semakin berharap kepada Engkau saja. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.